Pada bab 3, kita akan membahas tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi PAI kelas 6 SD kurikulum 2013. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dalam membahas tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, peta konsep yang akan kita pelajari yang pertama yaitu mana Asmaul Husna, kemudian menunjukkan bukti Asmaul Husna. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan melalui Asmaul Husna. Adapun Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada bab ini yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Yang pertama yaitu As-Somad, maha dibutuhkan. As-Somad artinya maha dibutuhkan atau tempat meminta. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perilaku sehari-hari. Kita suka memberikan bantuan seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membantu kita semua. Al-Muqtadir, maha kuasa atau maha menentukan. Al-Muqtadir adalah maha kuasa atau maha menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai yang panjang berliku, tanaman, binatang yang ada di darat dan di laut, beraneka rupa. Oleh sebab itu, mari kita mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Al-Muqaddim, maha mendahulukan. Al-Muqaddim adalah maha mendahulukan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Nah, anak-anak, tentu kamu sudah tahu kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah. Kursi dan meja yang dibuat oleh tukang kayu, siapakah yang lebih dulu ada? Tukang kayu atau kursi dan meja? Tentu saja tukang kayu lebih dulu ada daripada kursi dan meja. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu ada daripada makhluk ciptaannya. Al-Baqi, maha kekal. Al-Baqi adalah yang maha kekal. Ada peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, banjir, dan kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan segala sesuatu di atas bumi ini tidak kekal atau rusak. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kekal. Manusia juga tidak kekal. Lihat saja proses manusia dari lahir sampai dengan meninggal. Selanjutnya, mengakui nama Allah dalam kehidupan. Mengakui sifat As-Somad. Pengakuan atas sifat As-Somad antara lain menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Berusaha menjadi manusia bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Mengakui sifat Al-Muqtadir. Pengakuan atas sifat Al-Muqtadir antara lain menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berlindung. Berlomba-lombalah untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana datang dan lain sebagainya. Mengakui sifat Al-Muqaddim. Marilah kita mengakui sifat Al-Muqaddim. Dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dahulu berbuat. Mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Mengakui sifat Al-Baqi. Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hancur atau tidak abadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang kekal dan abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal. Berikut contoh ketidakkekalan manusia, yaitu ketahuilah bahwa masa kanak-kanak tidak kekal. Suatu saat kita pasti menjadi tua renta dan mati. Waktu yang akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Kesimpulan,
As-Somad artinya maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa taala maha dibutuhkan. Umat Islam memohon bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia harus memiliki sifat saling membantu sebab Allah Subhanahu wa taala telah membantunya. Al-Muqtadir adalah Allah Maha Kuasa atau Maha Menentukan. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Kita akui kemahakuasaan itu dalam langkah-langkah hidup kita sehari-hari. Alam semesta berserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Muqaddim adalah Maha Mendahulukan, artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Al-Baqi adalah yang Maha Kekal. Allah Subhanahu wa taala Maha Kekal, sedangkan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah fana atau rusak dan musnah. Alhamdulillahirabbil alamin.